Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita ketemu lagi di WSP Channel. Kali ini saya akan membawakan materi lanjutan terkait dengan Mailmerge. Yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ketika kita mau memanfaatkan fitur Mailmerge dengan hanya menggunakan word processor saja. Dalam hal ini hanya menggunakan Microsoft Word saja. Nah, tapi kali ini saya akan mencoba bagaimana ketika kita ingin menggabungkan atau mengintegrasikan data yang sudah kita punya dari aplikasi lain. Nah, dalam hal ini kita akan menggabungkan antara file spreadsheet, yaitu file yang dihasilkan dari program seperti Microsoft Excel, yang kemudian data-data itu akan kita hubungkan dengan template atau format berkas yang sudah dibuat melalui Word dokumen. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu untuk mengisikan data-data sederhana yang diisikan ke dalam sebuah spreadsheet. Dalam hal ini adalah Microsoft Excel. Nah, baik, oke. Yang ada di depan layar kita saat ini adalah sebuah halaman kerja atau workbook ya. Ini kita akan mencoba mengisikan data-data yang sebelumnya kita isikan melalui fitur pengisian data default yang dihasilkan di Microsoft Word. Tapi kali ini kita bisa mengisikan data di Microsoft Excel. Apa keunggulannya? Ketika kita mengisikan data melalui spreadsheet atau melalui perangkat data yang pengolah data yang lain, maka kita bisa melakukan kustomasi secara bebas. Yang ini tidak bisa kita lakukan kalau kita hanya mengandalkan data yang kita isikan melalui data dokumen. Nah, misalnya di sini kita akan mengisikan panggilan, kemudian di sini kita isikan pada kolom B, kita isikan namanya, kemudian di sini pada kolom C kita isikan alamatnya. Nah, ini kalau kita menggunakan isian data di dalam berkas bawaan dokumen, maka kita tidak bisa melakukan kustomasi seperti ini. Dan di sini nanti kita disarankan tidak melakukan formatting berlebihan pada file spreadsheet kita, karena nanti untuk semua isian data yang ada di baris pertama, ini nanti akan dianggap sebagai pengenal fieldnya. Jadi data akan mulai dibaca dari baris kedua dan seterusnya. Nah, di sini kita mulai isikan data seperti yang kemarin. Ini kita sudah mengisikan data untuk di spreadsheet kita. Nah, ini kita simpan. Kita simpan dengan nama data SSMM ya. Jadi kita akan ambil datanya dari sini. Ini kita simpan dengan file workbook biasa ya. Jadi nanti hasilnya adalah file SLSX ya. Kita simpan. Nah, ini kita sudah punya ya. Filenya namanya adalah data SSMM ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana ketika kita ingin mengintegrasikan data-data ini ke dalam Mailmerge milik word processor ya. Ini kita akan buka word processornya. Ini word processor boleh kita ambil dari file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita sebelumnya sudah pernah membuat file namanya undangan.
format undangan. Nah, format undangan nanti tinggal kita isikan ya. Nah, nanti berarti dari mail merge, bagaimana kita mengakses mail merge seperti langkah-langkah yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita pilih tab mailings ya, kemudian masuk ke icon start mail merge, kemudian kita pilih submenu step by step mail merge wizard. Nah, selanjutnya nanti akan mirip ya untuk langkah-langkah awal, terutama step 1 kita pilih letters, step 2 kita boleh pilih use the current document kalau kita akan menggunakan dokumen yang sedang kita gunakan saat ini yang sedang aktif, atau kita boleh start from existing document kalau kita ingin buka dokumen yang sudah ada yang lain ya. Ini kita tetap saja pilih use the current document, kemudian select recipient. Nah, ini yang membedakan ya dengan langkah sebelumnya. Kalau langkah sebelumnya kita pilih type a new list, maka di sini kita pilih use an existing list. Di sini kita boleh pilih browse, ini berarti kita mencari ya. Ini data kita kemarin ada di sini, penerima undangan, tapi sekarang kita cari dari data yang lain. Nah, data ini saya simpan di sini. Tadi kita sudah simpan dengan nama data SSMM. Nah, ini berarti kita boleh ambil, kita buka. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, select table. Di sini kita perhatikan dia langsung mengenali sheet mana saja yang ada di dalam file data kita tadi. Di file data kita tadi kita hanya punya satu sheet ya, maka di sini hanya muncul satu sheet. Kita ambil sheet ini dengan klik OK. Nah, maka data-data kita tadi sudah muncul semuanya di sini ya. Nah, kita perhatikan tadi yang ada pada baris pertama, panggilan, nama, alamat, ini sekarang menjadi pengenal atau field-nya ya. Ada field panggilan, field nama, dan field alamat. Nah, ini kemudian kita klik OK kalau memang semua yang akan kita masukkan, yang akan kita merge ke dalam dokumen. Kita klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul file kita tadi, data sssmm.xlsx. Kita bisa mengedit dari sini ya, tapi sebaiknya enggak ya. Kalau kita mau mengedit, langsung mengedit ke sumber data asalnya. Kemudian kita bisa mulai pilih write your letter, sama seperti sebelumnya kita pilih more item. Nah, mana saja yang akan kita ambil ya. Di sini kita punya panggilan, nama, alamat, boleh kita insert langsung. Namanya boleh kita insert langsung, dan alamatnya boleh kita insert langsung ya. Kita klik close, kita pindah, kita sesuaikan. Jadi di sini antara panggilan sama nama kita tambahkan spasi. Kemudian untuk blok alamat ini kita pindah di bagian bawah ya, setelah di. Sehingga di sini kita akan punya format pada YTH panggilan, nama, di alamatnya. Kemudian kita preview untuk melihat hasilnya, kita sudah benar ya. Jadi nama-nama tadi sudah masuk. Kemudian kita cek pada resipien 1, resipien 2, dan resipien 3. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya akan sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu kita komplit dan kita boleh pilih antara print atau edit individual letters. Ya. Kalau edit individual letter berarti sama juga ya, kita akan menghasilkan file baru yang berisi 3 halaman. Ya. Yang masing-masing berisi Pak Joko Widodo, Pak Wibisono, sama Pak Mutiara. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan tahapan mail merge yang menghubungkan antara file spreadsheet dengan dokumen di Word Processor. Kita ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.